Teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan kayak video yang kalian udah tonton tadi ya, dimana kayak Magnus Carlsen itu kesel ya teman-teman, setelah dia kalah malah ada yang tepuk tangan. Jadi itu sebagai pelajaran buat kita kalau misalnya menonton Magnus Carlsen dan dia lagi kalah, kayak jangan sampai tepuk tangan ya teman-teman. Tapi sebelum kita review matchnya, aku pengen ngasih tahu dulu tentang Bu Xiangzi buat teman-teman yang belum tahu emang siapa Bu Xiangzi itu ya. Bu lahir pada bulan Desember tahun 1985 di Qingdao, Tiongkok, teman-teman, di Cina ya. Dia mengalami kemajuan yang sangat pesat pada akhir tahun 1990-an. Pada tahun 1998, di usianya yang masih 12 tahun, ia memenangkan divisi U14 kejuaraan pemuda dunia di Oropesa del Mar, Spanyol. Ia pernah menjadi Grandmaster termuda dalam sejarah pada usia 13 tahun, 10 bulan, dan 13 hari. Meskipun sekarang udah nggak yang nomor satu lagi ya teman-teman. Dan hingga saat ini menjadi pemain termuda ke-10 yang pernah mencapai gelar tersebut, teman-teman. Bu juga merupakan Grandmaster ke-10 dari Tiongkok. Dan pada awal karirnya di tahun 1999, Bu mencapai 3 norma Grandmasternya dalam 3 turnamen, teman-teman. 2 pada perjalanan awal Oktober ke Hongaria dan norma terakhir di Qingdao Daily Cup pada 18-23 Oktober. Bu juga nggak jadi berhenti berkembang setelah dia dapat gelar Grandmaster. Dia pada tahun 2004 itu mencetak 2 rekor pribadi dengan memenangkan kejuaraan nasional dan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia FIDE, teman-teman. Tapi dia kalah di babak pertama pada tahun 2006 dalam Olimpiade catur ketiganya. Dan dia naik ke peringkat pertama Tiongkok saat mereka finish di posisi kedua setelah Armenia. Dan buat yang belum tahu, gaya bermain Bu ini lebih banyak agresif ya. Di awal-awal karirnya dia main sangat-sangat agresif teman-teman. Tapi semakin banyak match, semakin dia kesini, dia itu mainnya jadi berubah ke arah posisional. Dan game ini tuh dilaksanain di TBC pada 9 September tahun 2017. Oke, tanpa lama lagi, ayo kita bedah. Oke teman-teman, ini dia gamenya dan sekarang kita POV-nya sebagai Magnus Carlsen ya. Magnus Carlsen sebagai putih dan Bu Xiangzi sebagai hitam, teman-teman. Di sini Magnus membuka opening dengan E4 dibalas dengan E5 dan di sini ada gajah ke petak C4. Berarti ini udah bishop opening ya, teman-teman. Lalu di sini ada kuda ke petak F6 dan di sini ada D3, teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak C6 dan di sini ada kuda ke petak F3. Lalu dilanjut dengan gajah ke petak E7 dan di sini ada castle. Jadi Magnus sama Bu Xiangzi baru ngedevelop dan ngecastle dari piece-piece-nya ya teman-teman. Ini masih teori, masih by book semuanya dan ini udah berubah ya jadi Italian game. Lalu di sini ada gajah ke petak B3 dan di sini ada D6, teman-teman, mempersiapkan dan membuka jalur untuk gajahnya keluar ya, bisa ke sini atau bisa juga ke sini ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan C3 dan di sini ada gajah ke petak E6, dilanjut dengan benteng ke petak E1 dan di sini ada D7, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda B ke D2 dan di sini ada benteng A ke B8 ya. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak C2 dan di sini ada D5, teman-teman. Nyerang dari center pionnya Magnus Carlsen ya oleh Bu Xiangzi. Lalu di sini dilanjut dengan H3, ini biar nggak bisa ke sini teman-teman, tapi siapa tahu nanti bisa sacrifice ya dari arah sini. Kita lihat aja teman-teman. Lalu di sini ada H6. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan di sini ada kuda makan pion. Dilanjut dengan kuda makan kuda, benteng makan kuda dan di sini ada gajah menyerang ke benteng, teman-teman. Dan setelah bentengnya ke E1 yang kalian bayangkan benar terjadi, teman-teman. Di sini gajah memakan pion. Kenapa gajah memakan pion? Biar kingnya dari Magnus Carlsen itu kebuka bebas ya, teman-teman. Kita lihat di sini kalau misalnya queennya ada di sini, ini juga nyerang ke arah sini, ini juga siapa tahu bisa ngebuka ke arah sini ya, teman-teman. Ini bakal bahaya banget. Dan apakah gerakan memakan gajah ini terbaik? Iya ya teman-teman. Dan Magnus Carlsen memainkannya, dia memainkan pion memakan gajah, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen makan pion dan di sini ada kuda ke petak F1, teman-teman, buat ngejaga skak ya, karena ini kan tadi diserang petak H2-nya itu secara 2 kali, makanya sekarang dijaga oleh kudanya, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan benteng B ke E8, lalu di sini ada D4, teman-teman. Sekarang dilanjut dengan F5. Ini siapa tahu ya bisa ke arah sini atau terus ke sini ya, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak B3, ini ngepin ya dari kudanya biar nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Makanya di sini di defense dengan C6, lalu di sini ada F4, teman-teman. Dilanjut dengan king ke petak H7 dan di sini ada gajah makan kuda, teman-teman. Dan
gajah makan kuda ini agak aneh ya dari Magnus Carlsen, soalnya dia kan eh posisinya lagi diserang banget teman-teman, harusnya dia nggak tukeran ya. Di sini tuh mungkin gerakan paling bagus itu dengan menggerakkan benteng ke petak E2 teman-teman. Ini tuh bakal ngedefense lebih bagus dibanding memakan kudanya ya. Jadi setelah makan lalu di sini ada benteng ke petak E3 teman-teman. Menawarkan untuk tukeran benteng sekalian nyerang dari queen yang ada di petak H3 ya. Dan di sini Hou Yifan itu memakan bentengnya, lalu di sini ada makan, dan di sini ada G5 teman-teman. Jadi penyerangannya ini udah gila banget ya. Meskipun sampai detik ini Magnus itu masih menang ya teman-teman, maksudnya masih menang piece ya. Masih menang satu kuda, tapi kita lihat ya teman-teman, kudanya itu benar-benar nggak aktif. Ini juga gajahnya nggak jelas, apalagi bentengnya Magnus ini ada di A1 teman-teman, nggak bisa bantu apa-apa dari penyerangan ini. Dan Bu Xiangzi ini lihat ya, pion-pionnya udah maju ke depan, queennya udah di sini, ini juga gajahnya sangat aktif ya teman-teman. Makanya meskipun Bu Xiangzi ini kalah dari piece, tapi dia itu menang dari posisi teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan king ke petak F2, dan di sini ada pion makan pion teman-teman. Dan menarik ya, di sini tuh Magnus Carlsen menggerakkan queen ke petak F3 teman-teman. Dia itu sengaja membalikan lagi satu piece-nya untuk Bu Xiangzi ya. Dan kenapa? Kalau misalnya kita bilang aja gajah ke petak D2, ini tuh bakal langsung jadi kalah besar ya teman-teman, karena di sini bakal ada skak teman-teman. Kalau misalnya ke sini ini tuh bakal jadi skakmat ya. Kalau misalnya kalian ke sini ini bakal skakmat 1. Kalau misalnya kalian ke mana ya? Kalau misalnya kalian makan misalnya, di situ bakal ada benteng ke petak G8 teman-teman, dan mau kemanapun itu kalian bakal kena skakmat ya. Misal kalian ke sini skak, terus kalian ke F2 ini bakal jadi skakmat teman-teman, dan lain-lain juga jalan-jalan lain juga bakal jadi skakmat, tapi lebih panjang aja teman-teman. Ada skakmat 7, 5 ya, di sini 6. Makanya di sini tuh Magnus Carlsen lebih memilih untuk membalikan lagi satu piece-nya dengan mengorbankan gajahnya teman-teman. Jadi dia menawarkan pertukaran queen, tapi jelas ya dimakan dulu dari gajahnya sambil skak. Dan setelah makan baru di sini ada queen check ke petak H2 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan king ke petak F1, dan di sini ada benteng ke petak G8. Niatnya apa? Ini buat skakmat dalam satu langkah ya teman-teman. Makanya di sini nge-preventnya dengan skak oleh queen teman-teman. Dilanjut dengan G6, sekarang jadi ditutup ya skaknya, tapi udah nggak bisa kesini lagi teman-teman. Dan di sini ada king ke petak E1, mencoba kabur ya teman-teman. Dan kenapa nggak kesini aja? Ntar kan dapat bentengnya, ini kan bisa dijaga ya teman-teman. Jangan lupa. Lalu di sini ada pion ke petak H5, dan di sini ada king ke D1. Jadi kingnya ini menjauh ya dari area king side-nya, karena dari tadi udah diserang ya teman-teman. Lalu di sini ada king ke petak H6, keluar dari penyerangan queen-nya ya teman-teman, karena dipin dari rook-nya itu. Lalu di sini ada kuda ke petak C2, dan di sini ada H4 teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda ke petak E1, dan di sini ada H3 teman-teman. Dan ini pionnya udah bener-bener dekat ke arah menjadi queen ya. Harus hati-hati dari Magnus. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak F3, nyerang dari queen-nya, dan di sini dilanjut dengan queen ke petak G2 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak E1, nyerang lagi dari queen-nya ya. Dan di sini tuh Bu Xiangzi punya gerakan yang bagus banget, yaitu dengan menggerakkan yes queen check teman-teman. Jadi mau nggak mau sekarang Magnus Carlsen itu harus tukeran dari queen-nya ya, karena ini kan sambil keskak sambil nyerang queen. Makanya di sini Magnus makan queen, dimakan balik, dan di sini ada kuda ke petak F3 buat ngejaga dari pion H-nya biar nggak bisa maju lagi teman-teman. Tapi di sini tuh Bu Xiangzi menyelesaikan game ini dengan sangat indah, elegan, dan keren dengan menggerakkan benteng ke petak G1 check. Dan di posisi inilah Magnus Carlsen resign the game atau menyerah, karena udah nggak ada lagi yang bisa Magnus Carlsen lakuin teman-teman. Kalau misalnya kalian yang bingung, yang pertama kalian nggak bisa pindah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pindah ke sini atau kemanapun ya tinggal dimakan aja ya. Dan kalau misalnya kalian makan pakai kuda, boom, nggak ada yang bisa ngejaga promosi untuk menjadi queen teman-teman. Kalau misalnya kesini ya udah jadiin queen aja ya. Dan ini tuh bakal menang banget dari Bu Xiangzi teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya ada video-video atau match-match yang kalian pengen review, tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah.